Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Desiriana, NPM 1917051044 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Di sini ada 7 materi. Yang pertama ada Big O dan Time Complexity, yang kedua ada Recurrence dan Master Theorem, yang ketiga ada Divide dan Conquer part 1, yang keempat ada Divide dan Conquer part 2, yang kelima ada Dynamic Programming atau MCM, yang keenam ada Graph, yang ketujuh ada Complexity Theorem, P, PS, NP. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Big O dan Time Complexity. Apa itu Big O dan Time Complexity? Big O notation adalah cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Big O notation digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas suatu algoritma. Selanjutnya ada Time Complexity Analysis. Time Complexity Analysis adalah suatu cara sederhana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu, yaitu N. Biasanya lebih dikenal dengan sebutan Big O notation. Selanjutnya, di sini menjalankan kode beberapa kali untuk ukuran input yang berbeda. Misalkan di sini ada contohnya. Untuk input 1, input 2, 5, 4, 8, 9, 7, 5, 7, 9, 10, dan seterusnya. Nah, di sini kita menjalankan kode di komputer seperti ini programnya. Selanjutnya, di sini ada grafiknya seperti ini. Untuk kompleksitas waktunya, suatu cara menunjukkan bagaimana runtime suatu fungsi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input, itu dengan menggunakan grafik seperti ini. Di sini bisa kita lihat peningkatannya. Selanjutnya, notasi Big O itu suatu cara yang lebih sistematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu. Di sini ada constant time, linear time, quadratic time, dan cubic time. Nah, di sini ada contoh grafik dan ini rumusnya. Selanjutnya ada dari nilai Big O dan kompleksitas waktu. Nah, kita dapat membandingkan kinerja dua fungsi atau algoritma, kode, dan lain-lain dengan mudah berdasarkan kompleksitas waktunya. Nah, meskipun pada kenyataannya kinerja fungsi tergantung pada beberapa aspek lain, nah seperti memori dan kompleksitas kode. Nah, ini contoh grafiknya. Nah, ini ada meningkat dan ini mendatar. Selanjutnya, cara menentukan kompleksitasnya tanpa menjalankan program beberapa kali. Nah, di sini ada kode 1, yaitu di sini ada sebuah program array. Nah, di sini kita menentukan kompleksitas atau Big O-nya. Di sini T1 sama dengan Big O1 tambah Big O1 sama dengan C1 tambah C2 sama dengan C3. Nah, di sini sama dengan C3 dikali 1 sama dengan Big O1. Jadi Big O1 ditambah Big O1 sama dengan Big O1. Nah, selanjutnya kode yang kedua, yaitu ada suatu program array juga. Nah, di sini T2 sama dengan Big O1 ditambah N dikali Big O1 ditambah Big O1 sama dengan C4 ditambah N kali C5 sama dengan Big On. Selanjutnya ada grafik kompleksitas. Nah, di sini di mana Big O1 itu konstan, Big O log N itu algoritms,
full balance binary search tree. Untuk big O(n) itu linear, big O(n) pangkat 2 itu kuadratik, big O(n) pangkat 3 itu kubik, big O(n) pangkat m itu eksponensial. Nah, dengan catatan big O notation itu can be a combination of some notation about. Contoh big O(n) log n. Selanjutnya materi yang kedua yaitu recurrence dan master theorem. Apa itu fungsi rekursif? Fungsi rekursif yaitu metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, seperti urutan, himpunan, dan fungsi dapat direpresentasikan secara rekursif. Ada 2 step untuk membuat relasi rekursif. Yang pertama ada recursive step, yaitu pada tahap ini membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam baris atau deret, himpunan, atau fungsi tersebut. Yang kedua ada basic step, yaitu mengspesifikasi inisial member seperti baris atau deret, himpunan, atau fungsi. Selanjutnya ada contoh relasi rekursif dari suatu deret ini, dan ada contoh relasi rekursif dari suatu fungsi. Ini seperti ini. Lanjut master theorem. Teorema master menyediakan buku masak untuk memecahkan masalah berulang dalam bentuk Tn sama dengan At dikali N per B ditambah Fn. Nah, di mana A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1 dan Fn itu positif asymptotic function. Nah, yang pertama A, jika Fn sama dengan big O(n) log B A min E untuk suatu E lebih besar dari 0, maka Tn sama dengan big O(n) log B A, dan seterusnya. Materi ketiga ada divide dan conquer part 1. Bagaimana definisi algoritma yang baik dan apa saja aspeknya? Ada 2 aspek algoritma. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain. Untuk analisis, yang pertama ada kriterian algoritma yang baik. Yang kedua ada kompleksitas algoritma menggunakan laju pertumbuhan fungsi. Lalu kompleksitas masalah itu polinomial non-deterministik, dan NP complete. Dan desain, teknik desain algoritma itu ada divide dan conquer, backtracking, greedy, dynamic programming, dan graph. Untuk values ada divide itu membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil. Untuk conquer itu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upaya masalah secara rekursif. Lalu ada combine itu menggabungkan solusi masing-masing upaya masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Lalu masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide and conquer, yaitu yang pertama adalah binary search dan merge search. Nah, untuk binary search itu yaitu menemukan elemen dalam daftar terurut pertama, ambil elemen tengah daftar dan bandingkan dengan elemen yang ingin kita temukan. Nah, jika sama, proses selesai. Akan ada 2 sub masalah pada setiap langkah, tetapi hanya pada yang akan dilakukan menggabungkan solusi. Selanjutnya ada merge search, yaitu mengurutkan daftar menggunakan teknik sorting gabungan. Nah, daftar dibagi menjadi 2 bagian, setiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik merge search, yaitu secara rekursif. Nah, setelah dipesan, bagian-bagiannya akan digabungkan menjadi satu daftar tunggal. Selanjutnya ada proses merge search, yaitu algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola, divide and conquer. Nah, berikut menjelaskan langkah kerja dalam merge search. Yang pertama ada divide, itu memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Nah, yang kedua conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge search secara rekursif. Yang ketiga kombinasi, yaitu mengkombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Nah, ini analoginya.
gambarnya seperti ini di bawah. Selanjutnya menghitung kompleksitas waktu. Nah, master theorem untuk divide dan conquer ini rumusnya untuk dimana A itu subproblem to be approach dan yang B itu subproblem exit, yang K itu combine complexity. Untuk master theorem untuk yang kedua seperti ini, untuk jika A lebih besar dari B pangkat K itu ini rumusnya. Untuk jika A sama dengan B pangkat K itu rumusnya ini. Jika A kurang dari B pangkat K rumusnya ini. Nah, untuk materi keempat, divide and conquer part 2, yaitu menerapkan divide dan conquer pada multiplication menggunakan teknik D dan Q. Nah, ini contohnya, dan ini kompleksitasnya seperti itu, maka didapat nilai ini. Selanjutnya ada Karatsuba approach, yaitu pendekatan yang digunakan agar hasilnya tidak n pangkat 2 sehingga lebih efisien. Nah, ini seperti ini menggunakan rumus ini. Kompleksitasnya jadi seperti ini. Nah, maka didapatkan hasilnya yaitu seperti ini. Tn sama dengan O n log 2 3, yaitu Karatsuba of Mam. Yaitu Tn itu sama dengan O n 1,585. Selanjutnya ada matrix multiplication, yaitu menggunakan teknik D dan Q, yaitu divide membagi matriks A dan B menjadi 4 matriks, yaitu n bagi 2 dikali n per 2 dibagi n per 2. Selanjutnya ada conquer, yaitu kalikan 8 matriks tersebut secara rekursif. Selanjutnya ada combine, yaitu gabungkan hasilnya menggunakan 4 operasi penjumlahan. Jadi seperti ini. Dapat hasilnya ini. Selanjutnya ada Strachan method, yaitu divide A and B to 4 matriks, yaitu n bagi 2 dikali n per 2 dikali n per 2 size. Sama seperti yang tadi, maka didapatkan hasilnya ini sama dengan big O n 2,81. Selanjutnya materi yang kelima yaitu dynamic programming MCM, yaitu apa itu dynamic programming? Dynamic programming yaitu suatu teknik yang mirip dengan divide dan conquer, yaitu D dan C, tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi submasalah, kemudian solusi dari sub-sub masalah disatukan. Jika teknik D dan Q dan D dan C di generalisasinya ada independen pada submasalah. Nah, sedangkan teknik DP generalisasinya adalah dependent pada submasalah. Nah, submasalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain, sehingga dalam artian submasalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari submasalah yang lain. Jadi, apapun solusi yang optimal tidak masalah. Selanjutnya ada optimization problem, menentukan solusi dengan nilai optimal, maksimum atau minimum. Nah, karakteristik dari optimization problem itu ada 4, yaitu fungsi objektif, solusi yang layak, kendala, dan solusi optimal. Untuk typical step of DP, yaitu ada yang pertama adalah mengkarakteristik struktur solusi optimal, yang kedua ada mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif, yang ketiga ada menghitung nilai solusi optimal secara bottom up, yang keempat ada menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Selanjutnya ada dynamic programming untuk menyelesaikan masalah optimasi matrix chain multiplication. Nah, untuk matrix chain multiplication ini di sini ada problemnya, misalnya A1, A2 sampai AN, itu compute the product A1 kali A2 sampai seterusnya sampai AN. Lalu find the fastest way. Nah, di sini minimum number of multiplication to compute it.
support to matrix A P Q dan B Q R itu computer their product. C P R in P kali Q kali R itu multiplication. Di mana di sini programnya yaitu for A sama dengan 1 to P, for B sama dengan 1 to R, for C sama dengan 1 to Q. Maka C matriks CAB sama dengan CAB ditambah A, AC, dan B, CD. Maka didapatlah ini rumusnya A kali B, B kali C, C kali D, B kali C sama dengan E, A kali C. Selanjutnya different parenthesis position will have different number of multiplication for product of multiple matrix. Misal contoh A 10, 100, B 100,5, C 5,50. Nah, jika A kali B dikali C, maka 10 kali 100 kali 5 tambah 10 kali 5 kali 50 sama dengan 7.500. Nah, jika A dikali B kali C, yaitu 10 kali 100 kali 50 kali 100 kali 5 kali 50 sama dengan 7.500. Nah, the first Y is 10 times faster than the second. Jadi didapatlah rumus seperti ini. Selanjutnya, jadi fungsi utama kasus MCM yaitu objective function, yaitu mencari nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Lalu feasible solution yaitu membagi syarat sembarang untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Lalu optimal solution yaitu jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Selanjutnya ada caranya yaitu intuitive brute force solution, yaitu menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurung. Misalkan PN menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan matriks. Ini rumusnya. Contoh, N sama dengan 6, P6 sama dengan sigma 5, K sama dengan 1, PK dikali PN min K. Yaitu P1 dikali P5 ditambah P2 dikali P4 ditambah P3 dikali P3 tambah P4 dikali P2 ditambah P5 dikali P1. Maka A1 dikali A2 sampai A6 ditambah A1 dikali A2, A1 A2 dikali A3 sampai A6 ditambah sampai dengan titik-titik ditambah A1 sampai A5 dikali A6. Selanjutnya contoh penyelesaian MCM. Misalkan diberikan matriks A1, A2, A3 dan A4 dengan ukuran sebagai berikut. Matriks A1 ukuran 3 kali 2, matriks A2 ukuran 2 kali 4, matriks A3 ukuran 4 kali 2, matriks A4 ukuran 2 kali 5. Nah, akan dicari urutan perkalian matriks dengan biaya minimal atau operasi perkalian yang paling sedikit. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini akan digunakan dua matriks C dan K yang berukuran 4 kali 4. Matriks C digunakan untuk menyimpan biaya tiap perkalian matriks dan matriks K digunakan untuk menyimpan jalur yang telah dilewati. Nah, lalu perkalian matriks dilakukan secara diagonal sebagai berikut. Seperti ini analogi gambarnya. Nah, tiap diagonal menandakan tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, dimensi matriks disimpan ke dalam sebuah array S sebagai berikut. Di sini 3, 2, 4, 2, 5. Selanjutnya, kemudian dilakukan dengan eksekusi tahap 1 dan sampai 4. Nah, di mana di sini tahap 1 kita menghitung C11 sama dengan 0, C22 itu 0, C33 itu 0, C44 0. Nah, lalu ini untuk hasil matriks tahap 1.
Ini nilai terendah adalah nilai saat K sama dengan 1, begitu pula K 2,3 dan K 3,4. Nah, untuk tahap 2 kita menghitung C12, C23 dan C34. C12 di sini dia dapat 24, C23 itu 16, C34 itu 40. Dan tahap 3 kita menghitung C13, C24. Di sini didapat C1328, C24 itu 36. Nah, ini hasil matriks tahap 3. Selanjutnya untuk tahap 4 di sini menghitung C14. Di sini didapat 58. Dan ini hasil matriks tahap 1. Di sini K14 sama dengan 3 ini karena memberikan nilai minimum adalah saat K sama dengan 3. Seperti itu. Nah, seperti ini. Hasil dapat diperoleh dengan menggunakan graf. Nah, grafnya seperti ini. Yang keenam, graf. Apa itu graf? Graf adalah kumpulan dari titik dan garis di mana pasangan-pasangan titik tersebut berhubungan oleh segmen garis. Node ini biasanya disebut simpul atau vertex dan segmen garis disebut ruas. Nah, ini rumus graf. Ini contoh directed graph dan ini undirected graph. Di sini ada terminologi grafik, di sini ada path, bentuk path, di sini cycle, ini tree. Selanjutnya masalah grafik yang diselesaikan menggunakan algoritma. Di sini ada minimum spanning tree dan minimum. Di sini ada pohon merentang. Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah sampulnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, data harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Nah, selanjutnya penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Nah, sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih secara sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut. Selanjutnya materi ketujuh yaitu complexity teori VSNP. Di sini ada definisi polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Ini rumusnya. Nah, ini contohnya ada personal sorting, persoalan searching dan perkalian matriks. Nah, di luar itu algoritma yang dinamakan non-polynomial time algorithm, contohnya TSP, integer knapsack program, graph coloring, circuit Hamilton, pretension problem, bin packing, integral linear programming, dan lain-lain. Untuk terminologi terkait dengan mesin Turing, sebuah persoalan dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya, unsolvable jika tidak dapat sebuah mesin Turing untuk menyelesaikannya, dan solvable problem dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu tractable dan intractable. Untuk P-problem adalah himpunan yang semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Nah, semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam bentuk polinom adalah anggota himpunan P. Contoh persoalan mencari apakah sebuah key-term di dalam sebuah larik adalah P-problem. Selanjutnya NP-problem. NP sama dengan non-deterministic polynomial. Nah, polynomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministic di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP-problem adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam sebuah waktu polinom. Nah, lalu ada NP complete
problem. Nah, seperti ini definisi NPC itu sebuah persoalan X dikatakan NPC jika X termasuk ke dalam kelas NP. Nah, setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X NPC PNP. Nah, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya sebagai berikut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.